Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi pengukuran kinerja organisasi zakat. Saya Bekti Anjarwati dengan NIM 1921410 dan 3 rekan saya, Alfian Miftahul Huda, Ida Iya Khairul Khotimah, dan Yulfa Nur Akromah. Langsung saja, pengukuran kinerja organisasi zakat merupakan salah satu faktor penting dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja sangat diperlukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan badan resmi milik pemerintah yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Basnas memiliki tugas dan fungsi menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Tujuan adanya pengukuran kinerja organisasi zakat adalah untuk mengukur pengelolaan zakat apakah sudah efisien dan efektif. Selain itu juga memudahkan para muzaki agar menentukan pilihan mengenai organisasi pengelolaan zakat, serta sebagai acuan dalam penilaian kinerja para pengelola zakat. Selanjutnya, mengenai pengukuran kinerja organisasi zakat menggunakan Indeks Zakat Nasional. Pengukuran menggunakan IZN ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat secara nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Indeks Zakat Nasional yang disusun dengan menggunakan prinsip specific, measurable, applicable, reliable, and dynamically atau yang disingkat SMART. Komponen Indeks Zakat Nasional terdiri dari dua. Yang pertama, dimensi makro, dan yang kedua, dimensi mikro. Dimensi makro terdiri dari 3 bagian, yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah atau APBN, dan database secara nasional mencakup lembaga zakat resmi, mustahik, dan muzaki. Sedangkan dimensi mikro terdiri dari 2 bagian kajian, yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Untuk kelembagaan akan dihitung mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan zakat. Sedangkan komponen dampak zakat terdapat 3 variabel, yaitu variabel material dan spiritual, variabel pendidikan dan kesehatan, serta variabel kemandirian. Selanjutnya yaitu komponen Indeks Zakat Nasional. Indeks Zakat Nasional terdiri dari 2 dimensi. Tadi sudah saya sebutkan di sebelumnya, yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro terdiri dari regulasi, dukungan anggaran pemerintah untuk zakat atau APBN, dan database lembaga zakat resmi, mustahik, dan muzaki. Indikator database lembaga zakat resmi diturunkan menjadi 3 variabel atau terbagi menjadi 3 variabel, yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik. Kemudian ada rasio jumlah muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga nasional. Dan yang ketiga yaitu rasio jumlah muzaki badan terhadap jumlah badan usaha nasional. Sedangkan dimensi mikro terdiri dari 2 bagian, yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Keduanya tersebut terbagi lagi menjadi beberapa indikator. Indikator kelembagaan zakat terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu aspek penghimpunan, aspek pengelolaan, aspek pendistribusian, dan aspek pelaporan. Dan dampak zakat terbagi menjadi beberapa indikator, yaitu indeks kesejahteraan menggunakan model GBES, modifikasi IPM, dan kemandirian. Selanjutnya ada komponen Indeks Zakat Nasional yang sudah terlampir di slide. Perkenalkan, nama saya Alfian Miftahul Huda. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri selanjutnya.
Nah, kita akan membahas tentang perhitungan indeks zakat nasional. Model penghitungan indeks zakat nasional ini terbagi menjadi beberapa tahapan yang sistematis, sehingga harus dilakukan secara berurutan. Nah, berikut adalah tahap-tahapannya. Tahap yang pertama itu adalah menyusun skala Likert dengan skor terbagi antara 1 sampai 5. Nah, skor 1 itu menggambarkan kondisi sangat buruk dan skor 5 itu menggambarkan kondisi sangat baik. Penentuan scoring dibuat untuk penyusunan indeks pada variabel yang akan diukur. Nah, tahap yang kedua adalah menghitung indeks masing-masing variabel menggunakan rumus penghitungan indeks sebagai berikut. Nah, nanti saya cantumkan rumusnya di bawah ya, di slide. Nanti teman-teman tinggal pause aja apabila kurang jelas. Nah, oke, lanjut ke tahap yang ketiga. Nah, tahap yang ketiga ini untuk memperoleh indeks pada setiap indikator, maka indeks yang telah diperoleh sebelumnya itu dikalikan dengan indeks yang diperoleh dari masing-masing variabel yang diukur. Nah, misalnya pada dimensi makro terdapat 3 indikator, di mana 2 indikator itu adalah indikator regulasi dan indikator dukungan APBN. Nah, itu tidak diturunkan dalam bentuk variabel sehingga tidak memerlukan perhitungan khusus. Sedangkan indikator ketiga yaitu adalah database lembaga zakat. Nah, ini diturunkan menjadi 3 variabel. Di antaranya adalah jumlah lembaga resmi, rasio muzaki individu, dan rasio muzaki badan, sehingga memerlukan perhitungan khusus sebagai berikut. Nah, nanti rumusnya juga saya cantumkan di slide ya. Lanjut ke tahap yang keempat, yaitu untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan mikro, kalikan indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing. Nah, ini rumusnya juga ada, sudah jelas sekali, nanti teman-teman bisa dilihat aja. Oke, lanjut yang tahap yang terakhir, tahap yang kelima, yaitu tahap yang kelima, menghitung indeks zakat nasional diperoleh dengan mengkalikan indeks yang diperoleh pada setiap dimensi, itu dimensi makro dan mikro, dengan bobot masing-masing. Nah, ini rumusnya adalah IZN 40% dikali X1 ditambah 60% dikalikan X2. Nah, untuk menjelaskan menjelaskan kinerja perzakatan tersebut, skala penilaian indeks zakat nasional dapat diklasifikasikan menjadi 5 penilaian berikut ini, yaitu 80% sampai 100% itu adalah sama dengan sangat baik sekali, 61% sampai 80% itu baik, 41% sampai 60% adalah cukup baik, 20% sampai 40% itu kurang baik, dan yang terakhir itu 0,0% sampai 20% itu tidak baik sekali. Nah, itu tadi adalah materi tentang perhitungan indeks zakat nasional. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufanur Akromah, NIM 192141026. Berikut materi yang saya sampaikan adalah tentang contoh perhitungan kinerja pengelola zakat menggunakan IZN. Yang pertama yaitu dimensi mikro. Dimensi mikro merefleksikan sejauh mana kontribusi pemerintah dan masyarakat dalam membangun instruksi zakat. Sebagai contoh, berdasarkan wawancara dengan Amil Basnas X, diperoleh keterangan bahwa A. Regulasi merupakan menganalisis apakah dalam menjalankan pengelolaan dan zakat Basnas X telah mengacu pada undang-undang zakat yang ditentukan dan perangkat peraturan pendukung, serta memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan zakat atau tidak. Jika memiliki undang-undang zakat serta peraturan daerah yang berkaitan dengan zakat di tingkat provinsi, maka nilai scoringnya adalah 5. B. Dukungan APBD, yaitu dukungan pemerintah dapat berupa pemberian dana APBN kepada Basnas untuk menjalankan operasionalnya, sehingga harus dihitung apakah rasio APBN di provinsi atau di daerahnya terhadap biaya operasi Basnas kurang dari 20% atau lebih.
Jika rasio APBN terhadap biaya operasi Basnas misalnya kurang dari 25% atau berkisar 0% sampai 24%, maka scoring yang diperoleh adalah 1. C. Database lembaga zakat. Melakukan penilaian apakah Basnas X memiliki database mustahik dan muzaki agar memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan Basnas Kabupaten atau Basnas Kota atau Basnas Provinsi terkait pengelolaan dana. Efektivitas pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat sangat tergantung pada kelengkapan database para pengelola zakat atau Basnas yang berkaitan dengan database jumlah mustahik dan database jumlah muzaki. Yang kedua yaitu dimensi mikro, dibagi menjadi dua. Yang pertama kelembagaan, yaitu pengukuran dan indikator kelembagaan ini terbagi menjadi 4 variabel, yaitu penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Yang kedua dampak zakat. Dampak zakat terdiri atas 3 variabel, yaitu variabel indeks kesejahteraan dengan model SAIBES, variabel indeks pembangunan manusia, dan variabel kemandirian. Berikut akan diteruskan oleh teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pengukuran kinerja berdasarkan balance scorecard. Penggunaan kinerja zakat sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu penggunaan IZN biasanya digunakan oleh Basnas, sedangkan pengukuran kinerja zakat oleh lembaga amil zakat dilakukan menggunakan pendekatan balance scorecard atau BSC, yang dimana merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang dilakukan secara cepat, tepat, dan komprehensif sehingga dapat memberikan kemampuan kepada manajer tenaga kerja bisnis. Pendekatan ini merupakan salah satu metode pengukuran kinerja lembaga amil zakat secara keseluruhan yang menjawab visi dan strategi lembaga amil zakat ke dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama, perspektif keuangan atau financial perspektif, memberikan sarana keuangan yang perlu dicapai oleh organisasi di dalam mewujudkan visinya. Pengukuran finansial mempunyai 2 peranan penting, di mana yang pertama adalah semua perspektif tergantung pada pengukuran finansial yang menunjukkan implementasi dari strategi yang sudah direncanakan, dan yang kedua adalah akan memberi dorongan kepada 3 perspektif yang lain tentang target yang harus dicapai dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan atau customer perspektif, memberikan gambaran segmen pasar yang akan menjadi sarana serta mendeskripsifikasi keinginan dan keperluan pelanggan sehingga nantinya tolak ukur yang digunakan akan tepat sasaran. Dalam konteks pengolahan di lembaga zakat, perspektif ini dapat terjadi perspektif muzaki. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal atau internal business perspektif, memberikan gambaran proses yang harus dibangun untuk melayani pelanggan untuk mencapai sasaran keuangan tertentu. Dalam konteks pengolahan di lembaga zakat, perspektif ini dibagi menjadi perspektif internal. Secara umum, Kaplan dan Norton membaginya dalam 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu proses inovasi. Proses inovasi adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses produksi. Tetapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar proses produksi. Di dalam proses inovasi ini terdiri atas 2 komponen, yaitu identifikasi keinginan pelanggan dan melakukan proses perencanaan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua adalah proses operasi. Proses operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan mulai dari saat penerimaan order dari pelanggan sampai produk dikirim ke pelanggan. Yang selanjutnya yaitu pelayanan purna jual. Adapun pelayanan purna jual yang dimaksud di sini dapat berupa garansi penggantian untuk produk yang rusak. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya kegiatan ketiga perspektif sebelumnya, dan untuk menghasilkan pertumbuhan dan
perbaikan juga jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan investasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan investasi pada infrastruktur yaitu sumber daya manusia, sistem dan prosedur, tolak ukur kinerja keuangan, pelanggan dan proses bisnis internal dapat mengungkapkan kesenjangan yang besar antara kemampuan yang ada dari manusia, sistem dan prosedur. Di sini balance scorecard yang baik harus memenuhi beberapa kriteria antara lain. Yang pertama, dapat mendefinisikan tujuan strategi jangka panjang dari masing-masing perspektif otomatis dan mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu setiap ukuran kinerja harus merupakan elemen dalam suatu hubungan sebab akibat. Yang ketiga, terkait dengan keuangan, artinya strategi perbaikan seperti peningkatan kualitas, pemenuhan kepuasan pelanggan atau inovasi yang dilakukan harus berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.